Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anjar Biki. Kita mau berbagi pengalaman saya membeli barang-barang yang bagus, tapi second ya, barang-barang second tapi kualitasnya masih oke lah, punya bagus-bagus. Kali ini saya mau sharing tentang pembelian helm-helm yang bisa dikatakan helm mahal yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi kita dapatkan di sini dengan harga yang lebih murah dari Indonesia. Oke, sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel kami supaya channel kami semakin berkembang. Arai polos. Ya, saya juga di sini sudah sekitar 4 tahun lebih ya, sekitar 4 tahunan, kurang lebih 4 tahun lah. Ya, bagi kawan-kawan yang berada di Jepang terus hobi dengan saya tentang permotoran atau tentang perhelman, terus jika kalian ada di Jepang atau sengaja tinggal di Jepang atau emang jalan-jalan di Jepang terus pengen nyari kayak misalkan spare part jaket-jaket aparelnya ya, kayak jaket, helm, glove, sarung tangan, sepatu buat riding atau buat race, itu banyak sekali ada di toko-toko atau situs-situs yang ada di Jepang ya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu dari situs dulu ya, situs online yang bisa diakses dari mana aja, dari atas kasur juga bisa. Jadi situs online di Jepang itu ada beberapa macam, ada beberapa aplikasi yang bisa di-download bukan di Indonesia, yang bisa di-download jika kalian ada di Jepang gitu. Yang pertama itu Amazon ya. Amazon ini dia menyediakan barang-barang baru, tapi ini baru. Nanti kita yang second, kita ke sektor yang baru dulu. Yang pertama itu barang-barang baru. Tapi kita harus dilihat dulu shippingnya dari mana. Shippingnya kalau misalkan dari Cina, barang-barang itu patut dipertanyakan mungkin ya, untuk keasliannya. Kadang gue pernah beli satu barang di Amazon itu kayak misalkan topeng hangnya gitu. Yang tahu karakter hangnya seperti inilah. Topeng hangnya gue dilihat di gambarnya itu dia produknya itu terbuat dari resin ya, resin terus kayak serat fiber gitulah, tebal, pokoknya enak, kelihatannya tuh kokoh gitu ya. Ternyata pas datang itu barangnya terbuat dari ini karet, rubber gitu ya. Pas dipakai dia melewat gitu. Kurang bagus banget. Gue sangat kecewa di situ. Tapi ya udahlah. Pas dilihat emang shippingnya dari Cina, mungkin di sana itu luar biasa, barang-barang tiruannya banyak banget, bisa dibilang hampir 1:1, tapi emang kualitasnya berbeda dengan barang asli ya. Itu di Amazon. Yang kedua ada aplikasi kayak Yahoo. Yahoo itu kebanyakan dia itu lelang. Jadi sistemnya kita ngebid sampai detik-detik terakhir baru itu ditentukan pemenangnya siapa. Itu banyak banget barang-barang branded ya, barang-barang bagus situ, masih bagus, second, ada yang baru juga di situ. Itu Yahoo ya, Yahoo Auction ya. Terus ada lagi di Rakuma. Rakuma ini hampir mirip kayak itu ya, kayak Yahoo Auction ya. Tapi dia banyak banget barang secondnya gitu. Sistem bid bisa, sistem beli langsung juga ada. Terus kalau yang second itu ada beberapa ya yang saya tahu. Ada Mercari juga. Mercari itu hampir 90% barang yang dijual itu barang
yang sudah terpakai atau barang bekas ya, tapi kualitasnya bagus. Kalau kualitas barang-barang Jepang itu luar biasa, masih like new ya, kebanyakan yang like new. Kalaupun ada cacat itu harganya jauh, harganya bisa di bawah rata-rata gitu, murah lah intinya ya. Terus ini informasi saja, ini hoodie yang saya pakai itu dari Megumi ya, Megumi. Nanti kalian bisa follow kalau misalkan berminat buat beli hoodie ini. Ini full bordir ya, full bordir, belakang juga full. Ini bordir, bukan sablon ya, bukan. Ini di kanan kirinya ada logo MMI. MMI itu singkatan dari Megumi Indonesia ya, MMI. Dia keren banget MMI. Terus ada bulat aja khas logo Jepang gitu. Di depannya ada huruf asli Jepang, hiragana ya. Ganbate itu artinya semangat gitu. Ini ada Megumi juga, teks Megumi. Di samping juga teks Megumi. Ini bordir semua ya, bordir semua. Pokoknya full bordir. Harganya gue sekitar 380 yang lagi promo ya. Kalau yang plastisol ada juga kayak gini, tapi plastisol dia harganya sekitar 330.000. Itu di luar ongkos kirimnya, di luar ongkir. Oke, lanjut lagi ke pembahasan kita tentang tema ini. Aplikasi selanjutnya ada Second Street. Second Street ini ada aplikasinya. Dia menjual barang-barang second tapi kualitasnya luar biasa bagus sekali. Masih sangat layak pakai gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian para bikers atau pecinta motor, pecinta otomotif yang sengaja jalan-jalan di Jepang untuk mencari produk-produk yang sekiranya bisa dipakai lagi, masih bagus, second tapi masih bagus, harga juga bersaing banget sama harga second di Indonesia, kalian bisa kunjungi offline-nya atau toko-toko barang-barang second yang ada di Jepang. Tapi barang baru juga ada banyak banget. Kita bahas dari yang barang baru dulu ya. Yang pertama yang barang baru ada di Nirinkan ya. Nirinkan ini ibaratnya kayak tos serbanya bikers gitu. Jadi dari spare parts, aparelnya ada semua di situ, motornya ada, bengkelnya juga ada, terus apa lagi ya, ban juga ada di situ, dijual semua. Pokoknya kayak apa sih namanya, supermarketnya para bikers Jepang gitu. Di situ kalau nyari Yellowcon baru di situ ada, Simpson baru di situ ada, helm Arai baru ada di situ, helm Simpson ada, helm Sui ada, helm AGP juga ada. Pokoknya perlengkapan bikers yang baru ada di situ. Yang kedua ada Ricoland itu gue belum pernah masuk ya di situ, tapi gue pernah diberitahu sama teman gue yang orang Jepang. Itu Ricoland itu semacam kayak barang-barang baru ya, barang-barang baru, nggak tahu secondnya ada apa enggak. Yang jelas itu menyediakan perlengkapan bikers juga, ada part sama aparelnya gitu. Terus yang offline satu laginya ada Up Garage gitu, Up Garage tulisannya Up Garage. Dia menjual kebanyakan itu second juga, barang second itu luar biasa. Kualitasnya bagus. Gue juga pernah beli beberapa jaket di situ, pernah beli beberapa hoodie juga di situ. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh helm yang gue beli di situ ya. Next ada Second Street juga ada offline-nya loh. Nah, kalau di Second Street ini tidak hanya art bikers atau perlengkapan bikers ya. Dia menjual pakaian-pakaian biasa harian, menjual jaket biasa, menjual topi, sepatu, pokoknya yang dipakai warga umum. Bukan hanya bikers ya, ada sepatu, ada jaket, ada baju cewek, cowok, anak kecil, mainan, pokoknya miniatur, alat musik, ada semua di situ. Ya, itu second semua isinya. Terus ada lagi Heart of.
Kalau orang Jepang biasanya nyebut Hado Off gitu ya. Hado Off itu sama kayak Second Street lagi, cuman dia selain barang bekas, dia ada buku bekas. Ini menarik banget. Orang Jepang itu gemar sekali membaca buku dimanapun dia berada. Tapi sekarang kan udah menjamu ya, smartphone gitu, gadget kita, handphone gitu, HP. Bisa baca HP lewat bisa baca bacaan lewat HP gitu sekarang lah. Tapi di Jepang itu minat bacanya masih kuat banget, dari kalangan anak muda sampai lansia juga masih gemar membaca. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Kalau di Hard Off itu menjual barang-barang second ya, buku second, mainan segala macam, pokoknya yang berbau second. Terus di situ juga ada CD, VCD, ada juga yang barang-barang yang tidak senonoh juga di situ ada disediakan, kayak misalkan boneka gitu atau alat-alat pemuas nafsu. Di situ tersedia. Kalau misalkan kalian datang ke Second Street atau misalkan ke Hard Off ya, kalian cari bagian yang menyediakan perlengkapan bikers. Nanti di situ ada semua, dari jaket, helm, sepatu, terus terus spare part ya, part-partnya juga nanti disediakan di situ. Nih saya contoh aja ya, saya beli barang di Jepang. Contoh, ada di samping kanan kiri saya ada 6 jaket. Di samping kanan kiri saya ada 6 helm ya. Kita review dulu ya, dari yang mana nih? Oke, dari ini dulu. Ini helm Arai RF7X ya. RF7X. Motifnya Nakasuga. Motif burung Nakasuga, mata bulo. Ini banyak banget diburu dari versi mata bulo ini. Espetadao ya, dia dari sekolah Jepang Espetadao itu. Ini second, gue dapet harganya di bawah pasaran Indonesia, bisa dibilang murah, sekitar 3.500.000 sampai 4 jutaan lah kalau dirupiahkan ya. Ini murah banget, kondisi masih oke. Cuma dia ada lecet beberapa doang, dikit banget. Mungkin di kompon sama dikasih polesan dikit udah mulai terlihat black lagi, keren pokoknya. Untuk kelengkapan tidak menjamin ya. Kalau orang Jepang itu biasanya kardus itu dibuang. Kalau orang Indonesia kardus itu dijual ya. Kardus Arai itu di Jepang kalau misalnya udah beli biasanya dibuang, ini dipakai. Ya kalau di Indonesia kardusnya disimpan buat dijual lagi. Oke, next. Helm yang kedua itu ada Nakagami, RF7X Nakagami. Ini motifnya manis banget. Kalau kita ngeliat motif ini seperti ngeliat apa ya, es campur. Iya. Ini motifnya keren, gue udah lama pengen helm kayak gini. Ini dapat, ini mulus banget, sekitar 90%. Helm only tadi ya, 90% oke lah, masih like new. Ini gue dapet kalau dirupiahin sekitar 6-7 jutaan atau 8, sekitar segituan lah boleh kalian. Soalnya gue beli pakai duit yen. Kalau duit yen itu kursnya itu naik turun ya, kadang-kadang naik tinggi nilai tukarnya gitu, kadang turun. Jadi kurang lebih sekitar 7 jutaan lah kurang lebih. Next, helm yang ketiga ada Iom. Ini Iom 2000 helm Iom ya, helm Iom RR5. Mungkin ini menjadi item kolektor pecinta helm ya. Ini RR5 tapi masih like new. Ini keren banget ya. Kondisi inner juga oke. Shell mulus. Next, ke helm selanjutnya ada RF7X lagi 2020 Iom.
IOM TT 2020 ya. Ini simple, menurut gue simple tapi elegan gitu tampilannya tuh. Ya kan, simple tapi elegan kan, luar biasa. Wah. Visornya juga masih keren nih, reviewnya masih bagus gitu. Ini gue dapat di harga sekitar, jangan disebutin, pokoknya ini di bawah pasar Indonesia. Next ke helm RL5 ini helm simple keren gitu dan mahal. Gue dapat ini mahal, lumayan mahal, cuman nggak semahal yang ada di Indonesia. Ini helm IOM TT juga 2012. Di sini ada tulisan tahunnya ya, 2012. IOM TT ini gue suka motif ini itu karena di jenongnya ini ada logo kaki 3 gitu ya. Kalau kaki 5 itu pedagang jalanan, pinggir jalan gitu. Ini pokoknya ini gue suka, simple, motifnya keren. Ini gue dapet di angka sekian ya. Gue nggak enak ini nyebutnya, takut ngerusak pasar Indonesia. Pokoknya ini murah daripada harga yang ada di Indonesia. Next, helm yang ke-6 ya. Helm yang ke-6 ini ada helm Arai polos. Ini helm Arai polos tapi tak sepolos yang kalian kira ya. Ini hitam polos tapi bermotif. Ini ada karbon dari SRC RF7X SRC ya. Di belakangnya ada space-nya. Ini size-nya itu size L 60 dia. Ini karbon, ini sangat ringan sekali ya, ringan banget. Gue suka helm ini tuh karena spare part yang nempelnya itu apa sih namanya, transparan gitu, kayak misalnya seatportnya, diffusernya juga transparan semua. Ini keren banget ya, gue suka. Ini gue dapet di angka sekian. Gue nggak enak nyebutinnya soalnya takut merusak pasaran Indonesia, soalnya pasaran Indonesia ini sangat tinggi sekali ya. Bagi sultan-sultan boleh nih pengen deh. Gimana? Keren kan? Jadi yang berminat atau yang ada di Jepang, silakan kunjungi situs-situs aplikasi atau web-web yang tadi gue sebutin. Terus kalau misalkan yang ada di Jepang juga yang sedang bekerja di Jepang, yang sehobi dengan saya otomotif, atau yang sedang jalan-jalan berlibur di Jepang, silakan kunjungi outlet yang tadi gue sebutin. Yang pertama ada Second Street, ada Heart of, ada Niringkang, ada Upgrade, terus ada Nicoland. Ada lagi satu lagi, tapi dia khusus desainnya sendiri. Itu ada 5-6 desain, ya. Gue sempat kesana di daerah Tokyo, dekat Tokyo, di daerah Chiba, tepatnya di daerah Chiba. Di situ keren banget, banyak banget yang motif-motif Espeetado kayak gini, motif-motif helm kayak gini, helm yang bermata belo gitu ya kalau kata-kata orang Indonesia mah. Oke, mungkin itu saja informasi tentang gimana caranya atau di mana belinya barang-barang bagus, barang-barang yang keren itu, yang murah, yang second murah tapi masih bagus, seperti itu. Mungkin itu aja informasi dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima dari kawan-kawan, gimana belinya, gimana cara belinya. Itu cara belinya tinggal datang, tinggal bayar. Kalau udah pilih, kalau online biasanya klik beli, bayarnya kita di Kombini ya. Jadi simple banget itu. Oke, mungkin itu aja.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel kami. Thank you.